Selanjutnya memberikan dukungan dan pelatihan. Itu wajib banget nih saran dari saya ya. Itu juga semua yang memang saya alami dan saya coba. Itu sih lumayan efektif ya. Halo guys, selamat datang lagi di channelnya Savaro Hair Studio. Oke, jadi kali ini kita akan membahas seputar SDM. Gimana cara menghadapi dan cara mengatasi sumber daya manusia, yaitu SDM. Ini dia tips-tipsnya guys. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan transparan. Misalnya secara terbuka kita selalu ngobrol bersama tim-timnya. Maupun itu tentang visi misi barbernya atau visi misi tujuan mereka datang dan bergabung di tim kalian atau jadi tempat atau karyawan kalian. Mencegah adanya kecurigaan dan lain-lain. Selalu mendengar karyawan. Nah, itu sangat-sangat efektif juga ya, karena mereka merasa feedback mereka didengar atau kontribusi mereka didengar dan kita respon dengan baik. Itu yang dimaksud dengan transparan. Selanjutnya tentang karakter dan kebutuhan. Kenali setiap karyawan kepribadian yang berbeda-beda. Kalian wajib banget nih mengenali ya cara bekerjanya maupun motivasi hidupnya. Mengenali karakter karyawan akan membantu Anda dengan arahan yang tepat. Fleksibilitas. Sesuaikan kebutuhan Anda dengan karakter individu. Selanjutnya memberikan dukungan dan pelatihan. Itu wajib banget nih saran dari saya ya. Itu juga semua yang memang saya alami dan saya coba. Itu sih lumayan efektif ya. Pengembangan karyawan pastinya tentu kita harus perhatikan mulai dari soft skill, hard skill, dan kebutuhan pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, itu bisa kalian support tuh, bisa kalian dorong sehingga nanti mereka bakal muncul feedback yang baik, positif buat kita. Jadi kalian bisa menjadi seorang mentor atau mentoring mereka untuk pelatihan-pelatihannya. Yang pasti perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa yang kita tahu di bidang tersebut. Gitu. Selalu berikan rewards atau penghargaan. Itu hal kecilnya sangat-sangat penting. Meskipun itu tidak seberapa, tapi itu semua ketika kita lakukan mereka akan merasa diapresiasi atas pencapaian hal kecil mereka. Itu yang saya alami ya, mulai dari hal kecil misalnya kita selalu mengucapkan terima kasih atau kita mau menegur, lebih baik kita apresiasi terlebih dahulu atas kinerja mereka. Oke, selanjutnya jadilah kepemimpinan yang kuat, bukan jadi bos. Artinya, jika memimpin, kalian memperagakan atau mencontohkan sebagai leadership yang bisa dicontoh oleh tim dan karyawan lainnya. Jadi kalau kalian berperan sebagai bos, peran bos itu hanya menyuruh tanpa melakukan. Jika kalian berperan sebagai pemimpin, kalian bisa mencontohkan hal yang kalian kerjakan menjadi dampak positif untuk karyawan-karyawan lainnya. Jadilah pemimpin yang bisa diandalkan dan bisa dihormati. Dan dorong terus untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, manajemen konflik. Tangani konflik secara profesional. Misalnya kalian terlibat, misalnya kalian tidak terlibat di dalam konflik tersebut, kalian wajib cari tahu dan ketahui, wajib kalian terjun untuk mengatasi konflik-konflik supaya kinerja tim tetap bisa bekerja sama bareng. Itu sangat-sangat penting ya buat menopang karir mereka dan tentunya bisnisnya juga menjadi tempat yang sangat-sangat nyaman buat mereka berinovasi dan berekspresi. Dan itu juga bisa kalian cegah konflik tersebut. Misalnya kalian cari tahu ada apa dan kenapa, itu sebelumnya bisa kalian cegah terlebih dahulu sebelum terjadi. Itu alangkah lebih baiknya ya jika kalian sudah mengetahui insting tersebut. Berikan penilaian kerja yang jelas. Tips selanjutnya, berikan kinerja yang jelas. Lakukan evaluasi kinerja secara rutin. Oke, selanjutnya berikan kepercayaan terhadap satu sama lainnya. Tentunya kalian bisa memberikan kepercayaan itu terhadap tim kalian.
berikan kepercayaan penuh untuk membereskan tugas mereka masing-masing, sehingga mereka akan lebih bisa bertanggung jawab. Nah, itu sih yang sering gua pakai ya, dan memang itu faktanya sering gua praktekin. Nah, ini dia pengambilan keputusan. Berikan karyawan untuk selalu speak up atau berkontribusi. Jadi bisa kita pertimbangkan dan lebih baik kita dengarkan. Itu sangat penting sekali. Jadi mereka akan merasa dihargai. Ini dia. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah keadilan dan etika. Nah, kita harus adil ya satu sama lain. Misalnya dari tim atau karyawan yang banyak, maka kita harus selalu adil dan makmur jaya. Karena itu akan sangat menjadi peran penting. Kalau kita tidak adil, maka akan munculnya cemburu sosial dan konflik yang tidak bagus di tempat bisnis kalian. Selanjutnya, evaluasi dan strategi. Tentunya kita harus terus memotivasi setiap harinya untuk kinerja yang baik buat timnya. Oke guys, itu saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Saparul Hair Studio dan jangan lupa follow Instagram gue @noerulhuda. Oke, see you next time.